Halo guys, balik lagi di channel ini bareng aku Maximilian John. And thank you semuanya yang udah nonton channel ini, udah support terus channel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan di video kali ini memang aku sengaja bikin yang agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan aku nge-review sebuah film, nge-review sebuah kamera, atau mungkin behind the scene pemotretan. Tapi kali ini aku ingin menjawab sedikit dari sebuah pertanyaan. Nggak menjawab sedikit sih, ini menjawab jawabannya ini agak panjang dari sebuah pertanyaan. Seorang viewer yang menanyakan apa sih arti atau contoh dari lensa yang berkarakter. Oke, so disclaimer dulu. Jadi apa yang akan aku jawab ini merupakan sebuah trial and error dari semua pemotretan yang pernah aku lakukan. Otomatis ini dari pengetahuan yang aku dapat di lapangan based on my own experience, berdasarkan pengalamanku pribadi. Oke, so monggo difilter mana yang cocok silakan dipakai, mana yang nggak setuju boleh di komen, boleh kita diskusi santai tapi nggak boleh marah. Oke, so kita lanjut ke foto. Sebelum kita lanjut ke foto, mungkin ada enaknya aku menjelaskan dulu yang aku maksud dengan sebuah lensa yang berkarakter adalah sebuah lensa yang punya ciri khas tertentu. Oke, entah itu di area sharpness-nya, di area bokehnya, separation-nya, kontrasnya, vignette-nya, atau bentuk render dimensi objeknya, atau apapun itu. Yang penting lensa ini punya sebuah ciri khas tertentu yang menonjolkan dan membuat perbedaan antara lensa ini dengan lensa yang lain. Oke, so biar lebih gampang, biar lebih enak, aku menjelaskannya pakai foto. So let's jump into the photos. Mari kita lihat dari foto pertama ini. Foto pertama ini adalah sebuah pemotretan prewedding yang aku lakukan di daerah Banyuwangi. Couple-nya di foto ini kan aku mencampurkan ada couple-nya tapi juga ada pemandangannya, dan teman-teman bisa melihat, bisa menilai dari foto ini bahwa di foto ini posisi mataharinya ada di belakang serongnya si klien, serong belakangnya si klien. Oke. Lalu karena aku motretnya ini aku motretnya subuh-subuh, mungkin kalau teman-teman memperhatikan ada sedikit mistnya, ada sedikit kabutnya di area pohon-pohon dan di pegunungan di belakang. Waktu itu subuh, ada kabutnya, matahari tapi tetap bersinar dengan cerah. Aku motretnya pakai film Mamiya 645, pakai lensa 80mm f1.9. Kalau nggak salah waktu aku motret f-nya aku stop down ke f4 supaya depth of field-nya tebel kayak gitu. Filmnya aku pakai Fuji Pro dan di offering kira-kira 2/2/3 atau 2/3 stops seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa kontrasnya masih oke, warnanya masih enak. Overall foto ini menurutku masih nyaman untuk dilihat. Nice lah. Oke, kita compare ke foto berikutnya. Di foto yang berikutnya ini juga masih enak dilihat dengan posisi lighting yang hampir sama, exposure yang juga hampir sama. Tapi di sini teman-teman mulai bisa melihat bahwa backgroundnya agak sedikit lebih blur daripada foto yang pertama. Itu karena aku step up diafragmanya di 2,8. Kalau yang tadi 4, ini shotnya di 2,8. Oke. Lalu kita lihat foto yang ketiga. Nah, di sini mulai kelihatan nih.
ada sesuatu yang aneh di foto ini. Teman-teman bisa melihat di foto ini bahwa mataharinya benar-benar full di belakangnya si klien. Itu berarti benar-benar frontal dengan lensa dari kameraku sendiri, frontal dengan aku yang motret waktu itu. Itu menyebabkan fotonya jadi nggak kontras. Kontrasnya hilang, hitamnya nggak bisa pekat, bahkan keluar flare-nya yang menurutku flare-nya not too nice. Oke, so ini aku bilang bahwa ya karakter lensanya itu seperti ini gitu loh. Jadi kelihatan bahwa oh lensanya jangan dipaksa dalam tanda kutip motret backlight karena nggak terlalu kuat di situ. Oke, kita jump ke foto berikutnya lagi bahwa di foto ini masih agak backlight, agak bocor tapi ya nggak separah yang tadi. Jadi flare-nya kebentuk tapi nggak sampai separah yang tadi. Kontrasnya masih keluar walaupun ada step down kontras karena flare-nya muncul karena ada backlight, tapi menurutku masih acceptable gitu. Dan dalam portrait yang seperti ini biasanya aku open wide di 1,9 diafragmanya. So menurutku sebenarnya kekuatan lensa ini malah di 1,9-nya. Ya memang sih kalau di backlight not too nice, jadi backlightnya itu tipis-tipis aja, ya kayak foto ini. Oke, teman-teman udah bisa melihat ya bahwa oh karakter lensa Mamiya 80mm f1.9 seperti ini. Oke, lanjut, sharpness-nya seperti apa? Teman-teman bisa melihat bahwa di foto ini juga sharpness-nya masih acceptable sekali gitu loh. Memang bukan sharpness yang benar-benar tajam banget, nggak yang seperti itu karena sekali lagi ini lensa lama, lensa tua, lensa vintage. Tapi di area tajamnya itu dia fokusnya itu kayak semacam mungkin aku menyebutnya soft focus kayak gitu, tajam fokus tapi bukan yang crispy sharp kayak gitu. Oke, so ya ini karakter dari lensa seperti ini. Next, foto berikutnya adalah seorang influencer. Aku motret portraitur seorang influencer dari Jakarta namanya Putri Setiawan. She is so beautiful and so easy to be photographed. Teman-teman bisa menilai bahwa depth of field dari foto ini itu tipis sekali. Fokusnya areanya malah di lengannya dia, di baju di lengannya dia. Itu yang mungkin kalau bagi teman-teman yang memang demen banget foto yang crispy sharp kayaknya akan bilang wah foto ini misfocus, but for me no, it's not misfocus, it's the mood that I'm looking for. Dan untuk menciptakan mood yang seperti ini butuh sebuah lensa yang bisa merender area bokeh atau area blur ya seperti lensa ini. Oke, mari kita zoom in sedikit di area blurnya, di area bokehnya. Wah, teman-teman bisa melihat blur, tapi kalian masih bisa menilai, kalian masih bisa mengira-ngira bahwa oh ini motif dari baju, ini lengan, ini rambut, oh kira-kira mukanya seperti ini. Teman-teman masih bisa menilai ini semua. Itu yang aku bilang karakter dari lensa juga, part of the character juga gitu loh. Kalau teman-teman bisa melihat bahwa oh mukanya agak soft blur gitu ya, tapi ya tetap cantik sih, memang orangnya cantik sih. Ya tetap cantik, tetap nice, kayak tetap bisa kelihatan bola matanya, alisnya, bentuk hidung, bentuk bibir. Everything still very nice, dan untuk portraitur menurutku masih acceptable dengan style seperti ini. Ya, semua kembali sih ke personal preference ya teman-teman ya. Oke, so aku lanjutkan ke foto berikutnya lagi. Di foto ini juga hampir sama, teman-teman bisa melihat bahwa depth of field-nya tipis sekali. Memang karakter lensa di f1.9 medium format seperti ini. Bokehnya juga seperti ini. Yang menurutku aku suka sekali bentuk bokeh atau bentuk blurnya. Oke. Foto berikutnya, aku mau motret foto ini di Bali. Nama modelnya Camille. Dia asli dari Prancis dan masih tetap tengah foto portraitur. Di foto ini yang aku ingin tonjolkan adalah area fokus, separation, dan bentuk bokehnya. Oke, so mari kita zoom in.
Ini adalah area fokus dari foto ini, dimana teman-teman sendiri semuanya bisa lihat bahwa fokusnya agak sedikit ke depan di area lengan, tapi di area hidung mata masih acceptable, lalu mulai agak lanjut bokehnya ke arah rambutnya, ke mendekati kuping, mendekati belakang kepala, lalu lanjut ke backgroundnya. Teman-teman bisa melihat bahwa separation dari lensa ini tuh enak banget, halus banget, soft sekali perpindahannya. Bukan hanya sekedar blur that's it, tapi teman-teman bisa melihat ada step-stepnya di situ, ada gradasinya dari fokus ke out fokusnya. So that's what I really love the most about lensa Portraiture, lensa Mamiya 80mm 19 ini. Juga di sini teman-teman bisa melihat bahwa bentuk bokeh di belakangnya itu kayak nggak biasa, beda dari lensa pada umumnya. Ya inilah yang aku bilang, lensa ini punya karakter dan ini ciri dari lensa tersebut. Dari beberapa contoh yang aku tunjukkan ini, aku harap aku bisa menjelaskan dengan detail dan dengan jelas apa sih yang aku maksud dengan karakter dari sebuah lensa. Oke, so sebenarnya masih banyak lensa-lensa asik di luar sana yang aku masih hunting tapi juga belum keturutan kebeli ya. Semoga bisa kebeli, amin. Contohnya, salah satu contoh yang sekarang ini aku lagi pingin banget adalah sebuah lensa Canon legendarisnya, Canon 50mm f/0,95 juga. Orang-orang menyebutnya itu dream lens karena fokusnya yang justru nggak bisa tajam, soft focus banget, tapi area blurnya dan bentuk bokehnya itu kayak fotonya itu bisa jadi dreamy. That's why they call it the dream lens, kayak gitu. Lensa itu menurutku worth it untuk dibeli dan dimiliki. Kalau nggak salah sekarang di pasaran harganya sekitar 30 juta, 35 jutaan mungkin. Kalau kondisinya bagus mungkin bisa lebih mahal lagi. Dan ada satu lensa lagi yang aku suka sekali, itu adalah lensanya Contax 80mm f2.0 medium format. Kalau yang Canon tadi Dream Lens tadi lensa 35mm. Dua lensa ini yang aku senang banget. Oh, ada satu lagi, tapi lensa ini very pricey, sangat mahal. Lensanya Leica 50mm f2 APO. Itu lensa, menurutku lensa terperfect yang pernah dibikin oleh Leica. It's just nggak bisa berkata-kata. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin dari video kali ini. Semoga teoriku, cara aku berpikir, cara aku menilai sebuah lensa bisa cocok dengan teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan pun, please let me know. Ayo kita discuss. Mau setuju boleh, mau nggak setuju dengan prinsipku juga nggak apa-apa. Karena setiap orang pasti punya cara berpikirnya sendiri-sendiri. Okay? So, happy shooting everyone.